Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Airlangga Hartarto bertemu Jokowi 3,5 jam di istana. Bahas apa begitu kan? Jangan-jangan ini tahap bahas tawar-menawar begitu. Ada apa begitu ya? Jangan-jangan Pak Airlangga sudah ya disusupi dengan berbagai hal begitu ya. Bisa saja begitu kan, ya harus memberikan pernyataan yang jelas begitu. Atau jangan-jangan menanyakan pertemuan Anies Baswedan dengan Pak Erlangga begitu. Ya besaking keponya ya Pak Jokowi hari ini begitu. Saya kira bahas cawapres begitu, bahas dukung-mendukung begitu kan. Tetapi kan dari Partai Golkar sendiri kan jelas ya mendukung Pak Erlangga menjadi calon presiden begitu ya. Tetapi persoalannya agak menarik di sini begitu. Sampai 3,5 jam bahas apa begitu kan ya. Sebagai rakyat kecil juga kepo di satu sisi. Jangan-jangan ya kalau tidak pernah ya tidak ikut istana begitu kan ya, bisa saja remuk begitu kan. Bisa saja ya hukumannya sudah di depan mata begitu. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Sekarang apa yang menyelimuti Pak Erlangga begitu kan? Di Kejagung sudah ada persoalan-persoalan ya yang diproses bagaimana nanti begitu. Apakah Kejagung bisa intervensi atau tidak, itu yang mesti dipertanyakan hari ini begitu ya. Lantas bagaimana dengan pertemuan dengan Pak Jokowi? Saya kira ada kong kali kong apa begitu ya. Ini dugaan-dugaan besar dari rakyat Indonesia begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Airlangga Hartarto bertemu Jokowi 3,5 jam di istana. Ya, rasa penasaran alam semesta ya dengan isi pembicaraan mungkin bisa terjawab dengan bagaimanapun sikap Kejagung terhadap status ya Airlangga ya setelah pemeriksaan dan kepastian dukung Golkar ya dalam waktu dekat. Saya kira kalau tidak ke Anies Baswedan dia akan kepada ya kepada Pak Prabowo untuk mendukung ini begitu kan ya. Ya begitulah, tidak ada yang tahu kemana arah manuver Airlangga. Rakyat cuma bisa ngelihat dari jauh ya. Justru kan manuver jadi ya semprit. Ini ya bahkan ya Airlangga ya berkicau ya JGP ya udah berkicau tentang BTS ya. Airlangga juga berkicau tentang proyek mangkrak ya. Udah mulai kejepit nih kayaknya karena hal yang mungkin ya Harun ya Masiku bakal muncul. Haha, kita nikmati aja pertunjukannya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Kita lihat aja prosesnya begitu kan. Bagaimana nanti setelah ya ada pertemuan hasilnya bagaimana. Ini dari waktu ke waktu pasti akan keluar di situ begitu ya. Katanya sih dalam hal ini bisa saja Pak Airlangga itu tersandra dalam berbagai hal. Kalau tidak mendukung Prabowo ya hati-hati begitu kan di satu sisi ya. Kalau dia mendukung Anies Baswedan jelas ya bagaimana perlawanan hukum di situ akan menjadi memukul lawan di situ begitu ya. Bahkan ini Airlangga masa anak buah saya aja bisa dibebasin ya langgeng ya kong kali kong begitu ya. Saya enggak ya lurah balebo ya. Pret ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya. Takut itu cuma sama Tuhan ya Pak Airlangga dia cuma manusia biasa kebetulan jadi penguasa ya. Kalau lanjut tersangka ya Golkar out dari istana. Kalau stop berarti cuma buat naikan Golkar agar setia nggak macam-macam. Kira-kira begitu aturan mainnya. Kok segitu parahnya bangsa kita begitu kalau kita melihat ini begitu ya. Kalau lanjut ya ini rezim ini ya mesti ya ditipu balik ya oleh Airlangga begitu kan. Dibalik oleh Airlangga pura-pura mau merapat ke capres yang endorse lurah istana. Begitu mau pendaftaran capres-capres ya belok ke KPP begitu. Saya kira kan konsisten begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya Pak Airlangga kan masih memberikan keterangan yang jelas dalam apa pertemuan itu masih belum mendukung begitu kan. Ya kita lihat saja bagaimana posisinya kita nunggu PAN atau apa begitu kan ya. Karena dari Golkar sendiri dari anggotanya didukung untuk menjadi capres di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan. Airlangga Hartarto bertemu Jokowi 3,5 jam di istana. Sangat menarik begitu ya, dikutip dari CNN Indonesia ya. Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi sekitar 3,5 jam di Istana Kepresidenan Jakarta ya. Ia datang sekitar pukul 13 ya, mobil Airlangga tak mengenakan plat nomor RI ya 15 seperti biasa. Ia mengenakan plat Jakarta dengan 4 digit angka dan 3 huruf di belakang ya. Bahkan dia langsung masuk ke istana karena akan ada rapat terbatas ya terkait dengan anggaran penerimaan dan belanja negara APBN ya. Inilah isunya begitu kan ya.
Tetapi apakah ini pertemuan ini akan ada sesuatu begitu kan? Sejumlah menteri juga hadir saat itu ya, beberapa di antara Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menko PMK Muhadjir Effendi ya, Mendikbud ya Nadiem Makarim, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Ya meski begitu Airlangga tak tampak keluar saat menteri lainnya meninggalkan istana ya. Syahrul menjadi menteri terakhir yang keluar dari istana sebelum Airlangga ya, sekitar 15-18 ya. Tidak ada lagi menteri yang menghadap Jokowi selain Airlangga. Pada rentang waktu itu, anggota Komisi 3 fraksi PDIP DPR RI, Johan Budi Septo Pribowo ya masuk ke istana ya. Usai pertemuan 50 menit dengan Jokowi, Johan Budi keluar ya, mengaku ya tak bertemu dengan Airlangga di dalam istana. Ya ada apa begitu kan? Ya mungkin ya ketemu dengan Pak Jokowi bincang-bincang di situ, bisa saja begitu ya. Bahkan Airlangga baru keluar istana sekitar 16.53 ya, yang mengaku membahas urusan perekonomian negara ya dengan Jokowi dalam pertemuan 3,5 jam itu. Dan tidak hanya itu, kita sudah terima surat dari OECD ya, yang menyebutkan baik Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang masuk itu sudah dikonfirmasi kepada seluruh anggota OECD dan akan dibuat roadmap ya untuk menjadi member, kata Airlangga ke istana presiden. Di satu sisi Airlangga tak menjawab saat ditanya apakah membahas tentang politik dengan Pak Jokowi. Ia juga bungkam saat ditanya kabar Golkar berencana mendukung Anies Baswedan ya. Ya bahan ya, ia hanya menjawab singkat soal kondisi partai Golkar. Menurut Airlangga, Golkar baik-baik aja ya, aman terkendali, ucap Airlangga dari mobilnya ya. Ketika wartawan menyodorkan pertanyaan itu, maka kemudian apa ya yang terjadi begitu kan? Pasti akan membahas situasi bagaimana begitu kan ya, di ruang lingkup ya pertemuan-pertemuan dengan Pak Jokowi begitu ya. Ini kan sudah jelas rasanya begitu, persoalan-persoalan seperti ini begitu kan ya. Mau dukung si Anies Baswedan masih abu-abu ya, saya kira seperti itu. Masih mendukung Pak Prabowo abu-abu, mendukung Pak Ganjar abu-abu juga di satu sisi begitu. Tapi saya rasa ya seharusnya Airlangga ini berani seperti Pak Surya Paloh begitu kan. Bisa keluar dari zona yang kemudian di mana zona itu seolah-olah ada ya mengatakan dari Surya Paloh ya, musuh terbesar itu adalah kemunafikan begitu ya. Bisa saja itu terjadi begitu kan ya. Saat ini Airlangga tengah diterpa isu kasus hukum dan pergolakan internal Golkar ya. Airlangga diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah ya. Bahkan di Partai Golkar ia diterpa isu Munaslup. Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan pergantian ketua umum karena menilai Airlangga tak mampu menaikkan elektabilitasnya. Sejumlah nama dimunculkan untuk menggantikan Airlangga. Beberapa nama yang sudah muncul adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Ketua MPR RI Bambang Susatyo ya, bahkan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kalau alasannya elektabilitasnya tidak naik, itu alasan yang songong menurut saya pribadi begitu kan. Kenapa di satu sisi begitu kan? Semua pemimpin pasti ada elektabilitasnya naik, pasti turun begitu kan. Yang namanya ketua umum partai tidak mungkin dia naik begitu kan. Karena apa? Karena dia ketua umum partai begitu. Walaupun jadi menteri apapun dan sebagainya begitu kan. Ya kecuali memang Pak Prabowo ya dekat dengan Pak Jokowi di satu sisi begitu. Saya kira dalam proses hal ini begitu kan, bukan menjadi alasan bahwa Golkar yang kemudian alasannya memang tidak naik elektabilitasnya, saya kira salah besar begitu. Itu bukan alasan begitu kan ya. Ini yang menjadi pertanyaan penting begitu kan. Bahkan di satu sisi katanya begitu ya, pertemuan Jokowi dengan Airlangga itu ya, walaupun secara detail tidak menjawab terkait dengan soal isu politik, tapi kan mengarahnya pasti sudah tahu lah, publik sudah paham itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.